Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Dia Cantika, NPM 2023-409019 dari kelas A angkatan 2023. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal nomor 5, di mana soalnya adalah sebuah penelitian ingin mengetahui hubungan antara pemberian pelatihan dengan peningkatan pengetahuan ibu. 10 ibu diambil sebagai sampel sebelum dan setelah pelatihan. Ibu-ibu tersebut diukur skor pengetahuan dengan hasil yang nantinya akan saya tulis. Kemudian, ujilah dengan alfa 10% apakah pemberian pelatihan dan dapat meningkatkan nilai skor pengetahuan ibu. Jadi, saya akan menulis datanya terlebih dahulu. Jadi ini adalah nilai data skor sebelum dan sesudah penyuluhan. Skor pengetahuan ibu sebelum dan sesudah penyuluhan. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita analisis dulu soalnya untuk mencari uji hipotesis apa yang akan kita gunakan. Nah, langkah pertama yaitu kita mencari variabelnya. Variabel yang mana independen dan yang mana dependen. Pada soal yang termasuk independen yaitu pemberian penyuluhan. Karena diharapkan pemberian penyuluhan ini dapat berpengaruh terhadap skor pengetahuan. Skor pengetahuan ibu. Kemudian yang kedua adalah jenis hipotesisnya. Jadi jenis hipotesis yang digunakan adalah komparatif, yang berpasangan. Kenapa komparatif yang berpasangan? Karena kita melakukan uji pada dua kondisi, yaitu skor pengetahuan sebelum dan sesudah. Dan kenapa berpasangan? Karena kita melakukan uji pada orang yang sama di waktu yang berbeda, yaitu sebelum dan sesudah. Selanjutnya adalah skala. Skala yang digunakan adalah skala numerik. Kenapa menggunakan skala numerik? Karena skor pengetahuan merupakan data yang dapat diukur. Nah, kita sudah menganalisis soal, kita lihat di tabel uji hipotesis. Di tabel uji hipotesis, jika menggunakan jenis hipotesis komparatif yang berpasangan dan menggunakan dua kelompok dan menggunakan skala numerik, maka dia menggunakan uji T. Kita mengerjakannya dengan uji T. Sekarang kita masuk pada cara pengerjaannya. Yang pertama adalah susun hipotesis yang akan diuji. Yang pertama, susun hipotesis yang akan diuji, yaitu
maka 0 atau mu1 kurang mu2 sama dengan 0. Ini maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil skor penyuluhan sebelum dan sesudah. Dan jika H1 yaitu mu1 kurang mu2 yaitu tidak sama dengan 0, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penyuluhan sebelum dan sesudah. Yang kedua adalah tentukan nilai alfa. Kita akan tentukan nilai alfa. Nilai alfa yang digunakan dalam soal adalah 10%. 10% yaitu 10 dibagi 100, maka 0,1. Dan di sini e, 0,01 dengan DF yaitu baris dikalikan 1 baris dikurang 1 dikali dengan kolom dikurang dengan 1, yaitu hasilnya 10 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1. Ini adalah baris dan ini adalah kolom. Kolomnya ada 2. Jadi nilainya ini adalah 9. Dan pada tabel distribusi T, nilainya itu berada pada nilai 1,3830. Ini adalah nilai alfanya. Selanjutnya cara kerja yang ketiga yaitu tentukan statistik uji. Caranya yaitu kita masukkan rumus T. Rumus T yaitu sigma D per N per S per akar N. Kita cari rumusnya S dulu. Rumus S, kita cari rumus S dulu. Rumus S adalah akar 1 per N kurang 1 sigma D kuadrat dikurang sigma D dikuadratkan balas kurung dikuadratkan per N. Kemudian kita masuk 1, N-nya ada 10 dikurang 1. Kemudian sigma D kuadrat dan D. Bagaimana cara mendapatkan nilai D dan nilai D kuadrat? Caranya yaitu ini adalah mencari nilai D, yaitu X1 dikurang X2. Ini adalah nilai X1, ini adalah nilai X2 dan D kuadrat. Caranya yaitu 25 dikurang 31. 25 dikurang 31 yaitu min 6. Terus min 6 ini dikuadratkan menjadi 36. Begitu seterusnya. Sehingga kita mendapatkan hasil min 1, min 3, min 5, min 2, min 1,
min 1, 1, min 2, dan min 3. Dan ini 1, 9, 25, 4, 1, 1, 1, 4, 9. Sehingga totalnya yaitu min 23. Ini totalnya 91. Jadi kita sudah menemukan nilai D dan D kuadrat. Jadi kita masukkan ke dalam rumus. D kuadrat yaitu 91 dikurang sigma dikurang min 23 dikuadratkan per 10. Nah, ini 9 sama dengan akar 91 turun 91 min 23 dikuadratkan, hasilnya 529 per 10. 9 turun, kemudian akar 91 529 per 10, maka hasilnya 52,9 per 9. Selanjutnya 91 kurang 52,9 yaitu 38,1 akar per 9. Kemudian hasilnya yaitu hasil 38,1 per 9 yaitu akar 4,233. Sehingga hasil kuadrat dari 4,2333 yaitu 2,0574. Ini adalah hasil dari S. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus T tadi, yaitu rumus T ya D yaitu min 23 per nilai N yaitu 10 per nilai S tadi yaitu 2,0574 per akar 10. Jadi hasilnya min 23 per 10 yaitu min 2,3 per 2,0574 per akar 10, hasilnya 0,6506 sama dengan min 3,5351. Ini adalah hasil dari T hitung. Kemudian kita masuk pada tentukan nilai penolakan H0. Caranya yaitu H0 akan ditolak jika nilai mutlak T hitung itu lebih besar dari T tabel. Jadi H0 ditolak jika nilai mutlak T hitung itu lebih besar dari T tabel. Jadi kita mengambil keputusan bahwa nilai mutlak T hitung adalah min 3,5351 itu diubah menjadi 3,5351. Kemudian ini adalah nilai dari T hitung. Nah, kita sudah mendapatkan nilai T hitung dan T tabel. Jadi T hitung tadi
adalah 3,5351 dan T tabel adalah 1,3830. Oleh karena itu, karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak, maka H1 diterima. Jadi kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil penyuluhan skor pengetahuan ibu sebelum penyuluhan dan skor pengetahuan ibu setelah penyuluhan. Jadi ada hasil signifikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang cara kerja soal nomor 5. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.